Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Mimika tahun 2023 Aksi 8 Review Kinerja Tahunan digelar Dinas DP3A P2KB Mimika pada 15 Desember 2023 yang dibuka Wakil Bupati Mimika Johannes Retop yang dihadiri tim percepatan penurunan stunting Mimika yang berasal dari lintas OPD dan sektor lainnya. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan OPD yang tergabung dalam tim percepatan penurunan stunting Mimika melakukan review capaian kinerja stunting di hadapan ketua tim sekaligus evaluasi program sebagai acuan dalam program ke depan. Disampaikan Wakil Bupati Mimika Johannes Retop yang sekaligus sebagai ketua tim penanganan stunting Mimika, stunting saat ini di Mimika menurun pada angka 7,9% di bawah angka nasional 14%. Dijelaskannya terkait penurunan ini, artinya tidak adanya kasus stunting baru yang ditemukan, di mana saat ini prevalensi stunting berdasarkan data lebih banyak ditemukan di kota Timika ketimbang di wilayah pinggiran kota. Di Mimika secara keseluruhan itu dia menurun dalam pengertian sekarang kita berada di angka 7,9. Jadi 7,9 itu berarti rata-rata di atas kita di bawah angka nasional. Kita sudah di situ. Nah, yang perlu saya jelaskan kepada masyarakat, jangan berpikir bahwa stunting itu berarti kalau dia menurun itu berarti orang stunting jadi hilang. Tidak begitu sebenarnya. Stunting ini kan bertahun ini. Dia tahu. Yang kita ketemukan saat ini dia stunting, tetapi bukan berarti dia sembuh, bukan. Stunting ini bukan penyakit. Stunting ini orang yang sudah tipikali yang sudah terjadi. Gizi buruk. Ya. Dia juga mulai dari gizi buruk dan lain-lain sehingga munculnya stunting. Sehingga yang dimaksud penurunan itu artinya bahwa tidak ada muncul kasus baru. Ini yang pertama. Tidak ada muncul kasus baru, sehingga kasus yang tetap ini ya begini kita pengobatan kita atasi mereka, kita atasi, tapi tidak ada lagi kasus baru yang muncul di Mimika, di stunting. Itu yang pertama, itu pengertian yang harus kita harus pahami. Karena orang berpikir selama ini kalau stunting itu berarti kalau menurun itu berarti stuntingnya hilang, bukan begitu. Stuntingnya sebenarnya itu tidak ada kasus baru yang muncul. Ini tugasnya kita, bagaimana supaya tidak boleh ada kasus baru muncul. Oke. Kemudian lebih banyak persentase prevalensinya ini itu terjadi di daerah kota ini. Puskesmas yang terdaftar di kota ini dia kan melaporkan ini stunting ini, dan itu rata-rata semua ada di kota. Kalian di pedalaman maupun di pinggiran itu rata-rata kecil angka stuntingnya. Begitu, angka stuntingnya kecil. Nah, tadi juga kita temukan ada catatan yang tadi disampaikan oleh Disduk Capil bahwa kita punya 1288 yang ditemukan bayi balita stunting. Prevalensinya jumlahnya total 1288 yang didapat di puskesmas berdasarkan di posyandu sebenarnya itu. Nah, tetapi dari 1288 ini ternyata hanya terdata punya KTP, punya KK dan lain-lain cuma hanya 433. Terus 800 lain ini tidak ada. Terus dari mana ini kita harus mencari ini? Nah, saat ini kita lagi terus mencari. Kenapa sampai bisa? Ini persoalannya pendataan dari awal waktu sejak waktu mereka datang periksa di posyandu ini. Karena kita tidak tahu, mungkin caranya mungkin mereka hanya ukur-ukur saja, kemudian tidak cari orang tuanya dan lain-lain sehingga itu jadi kabur. Tapi kita masih berusaha mencari 1288 ini supaya kita bisa tahu persis, karena kalau ada bantuan, ada penanganan gizi, penanganan lain-lain, itu semua harus berjalan. Ini persoalan kita. Jadi sebenarnya yang saya memang berharap presentasi tadi ini sebenarnya kita bisa mendapatkan informasi bahwa yang sudah dibuat oleh OPD ini, baik pertanian, perikanan, ketahanan pangan dan lain-lain yang terkait dengan gizi dan pangan ini, itu satu. Itu dan kemudian hasil stunting ini sebenarnya kita berharap itu bahwa angka itu kita bisa dapat itu dampak
dampak daripada yang sudah dilakukan ini terhadap prevalensi stunting sebenarnya yang kita harapkan. Nah, ini yang mungkin teman-teman lagi buat di atas karena tim pendamping keluarga ini yang paling tahu sebenarnya. Nah, sehingga nanti kita berharap tim pendamping keluarga di setiap kampung ini bisa memberikan informasi yang pasti terkait dengan terkait dengan prevalensi stunting di Kabupaten Mimika secara keseluruhan. Saya kira begitu, itu yang terkait dengan stunting. Jadi untuk Mimika sebenarnya, tadi kalau kalian lihat angkanya, untuk di seluruh Papua Tengah, bahkan mungkin di Papua, kita cukup baik di dalam penurunan stunting. Semua data-data kita bisa kumpulkan sampai tadi bisa mencapai angka 91%, paling tinggi. Artinya bahwa koordinasi, kolaborasi antara semua OPD ini sudah cukup baik, Ada beberapa hal yang masih menjadi ganjalan sehingga tidak bisa menjadi 100%. SK Bupati, satu. Peraturan Bupati, SK Bupati terkait lokus. Peraturan Bupati terkait dengan bagaimana caranya kita melakukan stunting. Apa yang harus kita lakukan? Ini kita masih. Terus kita masih punya satu program lagi yang kita belum laksanakan adalah Bapak Anak Asuh. Bapak Anak Asuh ini maksudnya kita ini mencari banyak juga kan anak-anak stunting ini kan dari keluarga yang tidak mampu. Jadi kita berharap ada keluarga-keluarga yang mampu bisa mendampingi mereka ini supaya bisa memberikan biaya dan lain-lain segala macam untuk mereka ini bisa jadi baik. Satu. Terus terkait dengan perubahan perilaku. Ini yang sebenarnya paling sulit sebenarnya. Karena perubahan perilaku ini kan dimulai dari mereka mulai menikah. Stunting ini kan dimulai. Jadi kita Kementerian Agama, gereja-gereja, masjid, ini semuanya harus terlibat di dalam hal ini, penanganan stunting. Ini mulai dari waktu mereka supaya waktu pada saat mereka menikah, mereka sudah tahu pengetahuan tentang itu. Sehingga perilakunya bisa jadi berubah. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pendidikan. Pendidikan ini penting sekali untuk perubahan perilaku, mulai dari di sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah menengah atas. Ini paling penting juga untuk mereka mempersiapkan pernikahan dan lain-lain. Mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Supaya perilaku mereka itu kita rubah terhadap dengan supaya jangan sampai mereka menikah kemudian punya anaknya itu stunting karena bisa buruk orang tua makan. Ada malaria juga menjadi penyebab utama stunting di menikah. Itu sebenarnya determinannya yang terjadi di kita itu. Malaria menjadi salah satu penyebab stunting. Malaria. Jadi kenapa malaria itu stunting? Dia penyebab stunting karena orang karena sakit malaria, dia hamil, dia punya anak ikut-ikutan. Gitu. Itu yang membuat sehingga semua ini terlibat. Saya selalu mengatakan bahwa kesehatan itu bukan saja tugas dari dinas kesehatan, tetapi sektor-sektor lain ini sangat mempengaruhi orang sehat. Air bersih, gizi buruk, gizi baik, pengertian tentang pangan, kemudian infrastruktur dan lain-lain. Ini juga infrastruktur karena malaria, air bersih, ini semua itu menjadi penyebab kita. Makanya di tahun 2023 kemarin, pemerintah kabupaten kita menganggarkan semua program air bersih hampir semua kampung. Kami lakukan hampir semua kampung. Ada yang air bersihnya kita bor, tapi ada beberapa daerah yang kita harus olah dia dari air limbah menjadi air bersih. Ini yang kita lakukan di tahun ini. Sedangkan di kota yang terbanyak ini stunting, malaria dan lain-lain segala macam ini, itu air bersih yang kita targetkan sebenarnya tahun ini 10.000 sambungan, tapi ternyata hanya bisa mencapai 3.000 sambungan. 3.000 saja sambungan untuk air bersih. Dan tahun depan kita harap program ini berlanjut, gitu loh, jangan sampai mandek. Tim Liputan Papua MCTV.